Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kita bertemu kembali untuk belajar kitab Aqidatul Awam, di mana kitab ini dikarang oleh Syekh Syed Ahmad Marzuki. Ya. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sekarang kita bahas adalah tentang istri-istri Rasulullah, gitu ya. Dimana di sini dalam nadamnya antis ain, gitu ya, adalah meninggalkan 9 istri, gitu ya. Niswatin wafatul Mustafa. Jadi dari 9 wanita ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu meninggal, gitu ya. Jadi ketika Rasulullah itu meninggal, itu meninggalkan 9 istri, gitu ya. Dimana sebelumnya Rasulullah itu nggak hanya 9 istrinya, gitu ya, 11, gitu ya, kalau kita baca dalam sirah itu. Tapi ketika meninggal oleh Rasulullah itu ada 9 istri. Khayyarna fakhtarna nabiyyul muqtafa. Mereka telah disuruh memilih, gitu ya. Khayyarna, mereka telah disuruh memilih. Fakhtarna nabiyyul muqtafa, maka mereka memilih nabi yang diikuti, gitu ya. Jadi setelah Rasulullah meninggal ini, 9 istri Rasulullah ini itu memilih tetap untuk mengikuti atau mengikuti Nabi Muhammad Rasulullah, gitu ya, tetap, gitu ya. Di mana sebelum Ustazah jelaskan ke bait yang selanjutnya ini, gitu ya, kita harus memahami, gitu ya, bahwasanya pernikahan Nabi Muhammad di sini, gitu ya, itu memang khusus, gitu ya, yang di situ boleh hanya kepada Rasulullah saja. Jadi menikah lebih dari 4, gitu ya, yang mana sudah disyaratkan atau sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, gitu ya, bahwasanya dalam surat An-Nisa, gitu ya, ayat 3, gitu kan, Allah berfirman, "Fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'." Gitu kan, maka kawinlah wanita-wanita yang kamu senangi, entah 2, 3 atau 4, gitu ya. Jadi firman-Nya Allah ini, gitu ya, turun di akhir tahun ke-8 Hijriah, gitu ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, gitu ya. Dimana ketika firman-Nya Allah surat An-Nisa ayat 3 tadi, gitu ya, ke tahun 8 Hijriah, waktu itu Rasulullah telah membangun rumah tangga dengan seluruh istri beliau, gitu ya. Jadi pas waktu firman-Nya Allah ini turun di tahun ke-8 Hijriah, pada saat itu Rasulullah beristri dengan seluruh istri yang dinikahi itu, gitu ya. Sehingga, gitu ya, dan ketika ayat ini turun, Rasulullah juga tidak menceraikan istri-istrinya, sehingga firman-Nya Allah ini, gitu ya, atau perbuatan yang ini, gitu ya, yang menikahi istri lebih dari 4 itu
khusus untuk Rasulullah gitu ya. Tidak berlaku kepada seluruh kaum muslim pada umumnya. Jadi di sini harus dipahami gitu ya, bahwasanya ketika firman-Nya Allah turun di dalam surat An-Nisa tadi itu hanya di bukan untuk Rasulullah gitu ya, karena pada waktu itu Rasulullah sedang beristrikan semua istri-istrinya dan tidak menceraikannya, sehingga ini adalah perbuatan yang hanya khusus kepada Rasulullah. Tapi kalau umumnya kepada orang kaum muslim itu ya hanya 4 itu saja yang boleh dinikahi dalam satu waktu gitu ya. Orang itu, seorang laki-laki itu hanya 4 saja istrinya dalam waktu bersamaan. Intinya boleh hanya beristri 4 saja, karena dalam hukum syara atau dalam firman-Nya Allah itu tadi kan 2, 3 atau 4 gitu ya. Lebih dari 4 dalam waktu bersamaan itu tidak diperbolehkan, karena itu adalah khusus hanya untuk Nabi gitu ya. Seperti itu. Jadi nazam yang selanjutnya ini kan antis ini suatin wafatul mustafa khayyur nafah tarnan nabiyal muqtafa ya. Jadi 9 istrinya ini yang ketika Rasulullah meninggal itu tetap memilih Rasulullah gitu ya. Dan Rasulullah ketika menikahi istri-istrinya gitu ya, perlu diketahui gitu ya bahwasanya Rasulullah itu menikah bersama dengan Ibunda Khadijah gitu ya. Itu sangat lama sekali gitu ya. Itu selama 28 tahun gitu ya. Jadi Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah gitu ya, itu selama 28 tahun gitu ya. Jadi tidak boleh kita menjadikan contoh perkawinan Rasulullah atau pernikahan Rasulullah yang lebih dari 4 ini itu untuk dipraktekkan gitu ya. Karena itu hanya khusus gitu ya, khusus ditujukan kepada Rasulullah, dan pernikahannya itu juga bukan pernikahan seorang laki-laki biasa, yang mana ketika melakukan sebuah pernikahan itu hanya dilatar belakangi dengan dorongan biologis gitu ya, atau pemenuhan naluri seksual. Karena menurut kenyataannya gitu ya, Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah gitu ya, itu sampai 28 tahun Rasulullah itu tidak menikah lagi gitu ya. Setelah Sayyidah Khadijah ini meninggal baru gitu ya, baru Rasulullah itu menikah lagi gitu ya. Dan pernikahannya Rasulullah itu semuanya ada ceritanya, ada kisahnya gitu ya. Karena tadi sudah jelaskan di awal, bukan karena untuk memenuhi naluri seksual saja gitu ya, tapi memang disyariatkan oleh Allah gitu ya. Contohnya gitu ya, pada tahun 11 gitu ya, setelah kenabian gitu ya, Rasulullah baru berpikir untuk menikah gitu ya. Sementara pada waktu itu Rasulullah itu sudah berusia 50 tahun gitu ya. Sehingga yang selanjutnya di sini adalah Aisyatun gitu ya. Jadi istri Rasulullah yang dinikahi gitu ya, setelah Sayyidah Khadijah itu adalah Sayyidah Aisyah gitu ya, Siti Aisyah, dimana Sayyidah Aisyah ini gitu ya adalah putri dari sahabatnya yaitu Abu Bakar gitu ya. Dimana laki-laki ini atau sahabatnya ini Abu Bakar adalah orang yang pertama kali beriman kepada beliau. Dan pada waktu itu gitu ya, Siti Aisyah gitu ya, itu masih berusia 6 tahun.
dan beliau telah menikahinya. Tetapi gitu ya, jadi Rasulullah menikah kepada Siti Aisyah atau Sayyidah Aisyah ini itu pada usianya itu 6 tahun ya. Akan tetapi ketika belum tinggal serumah gitu ya, kecuali 3 tahun setelah itu, setelah beliau berhijrah, dan Aisyah gitu ya, Siti Aisyah telah berusia 9 tahun. Akan tetapi pada tahun beliau menikahi Siti Aisyah ini gitu ya, beliau juga menikah dengan Saudah gitu ya. Jadi di samping Rasulullah pada waktu itu menikahi Aisyah, di mana pada waktu itu masih berusia 6 tahun tapi tinggal serumahnya ketika umur 9 tahun, itu juga menikahi dengan Saudah ini gitu ya, Wahab Saudun wa Saudatun ini ya. Dimana gitu ya, Saudah ini gitu ya, itu adalah telah masuk Islam bersama suaminya yang berhijrah ke Habasyah gitu ya. Akan tetapi gitu ya, suaminya itu telah wafat dan Rasul menikahinya gitu ya. Kemudian pada waktu tahun pertama Hijriyah gitu ya, Rasulullah mempersaudarakan orang-orang Ansor dengan kaum Muhajirin, sehingga beliau membangun pernikahannya bersama dengan Aisyah, dan juga Saudah itu dibangun rumahnya di samping tempat tinggal Saudah yang bertetangga dengan masjid, di mana beliau menjadikan pembantu atau wazir sekaligus sahabat, yaitu Abu Bakar, berjumpa beliau di rumah di sisi putrinya. Jadi ada sesuatu hal yang dilakukan oleh Rasulullah ketika menikahi Aisyah, karena pada waktu itu gitu ya, Abu Bakar itu menjadi wazir atau pembantunya Rasulullah ketika memimpin sebuah negara Islam gitu ya. Dimana pada tahun kedua Hijriyah baru gitu ya, Rasulullah itu menikahi Hafsah gitu ya. Hafsah adalah istri Hunais, dimana Hafsah ini itu adalah orang-orang yang pertama memeluk Islam juga. Dimana Hunais gitu ya, istrinya Hafsah sebelum menikah dengan Rasulullah itu meninggal sebelum Rasulullah menikahi Hafsah gitu ya. Jadi yang dinikahi oleh Rasulullah Hafsah itu adalah juga mantan istrinya Hunais gitu ya, dimana Hunais ini orang yang pertama masuk Islam atau mempercayai Rasulullah. Melalui pernikahannya Rasulullah dengan Hafsah ini gitu ya, Nabi menjadikan pembantunya wazir sekaligus sebagai sahabat beliau, yaitu Umar bin Khattab, ketika menjumpai beliau di rumah beliau di sisi putrinya. Gitu ya. Jadi Hafsah ini adalah putrinya Umar bin Khattab gitu ya, Hafsah. Kalau Aisyah itu istrinya anaknya binti Abu Bakar, anaknya sahabat beliau. Jadi sahabat beliau pada waktu Rasulullah itu menjadi seorang pemimpin negara, kepala negara, daulah atau negara Islam, itu mempunyai pembantu atau wazir gitu ya, yaitu Abu Bakar dan Umar gitu ya, dimana anaknya Abu Bakar dan Umar ini ketika Rasulullah berkoordinasi, itu juga Aisyah dan Hafsah ini anaknya itu juga dinikahi oleh Rasulullah. Jadi menikahnya Rasulullah dengan istri-istrinya ini itu ada tujuannya gitu ya. Kemudian juga Sofiyah gitu ya, dimana gitu ya,
Sofiyah ini gitu ya, Nabi menikahi Sofiyah gitu ya, adalah ketika Sofiyah ini adalah seseorang yang membebaskan dari perbudakan akibat menjadi sadik dalam peperangan sekaligus mengangkat martabatnya. Bahwasanya gitu ya, setelah tahun ke-7 gitu ya Hijriyah, setelah mendapatkan kemenangan terhadap Yahudi Khaybar gitu ya, Nabi menikahi Sofiyah gitu ya, dimana Sofiyah ini adalah salah seorang pemuka kaum Yahudi, dimana peristiwa pernikahan Sofiyah adalah termasuk salah seorang dari sabi yang diperoleh kaum muslim dari benteng-benteng Khaybar gitu ya. Jadi sebenarnya gitu ya, Sofiyah ini dinikahi itu ada tujuannya juga, bukan karena hanya dengan naluri saja, tapi ada tujuannya, karena di sini Rasulullah menikahi Sofiyah itu karena adanya mempersaudarakan ketika untuk menguatkan dakwah ini gitu ya, karena Sofiyah ini adalah salah satu pemuka kaum Yahudi. Sampai gitu kan para sahabatnya Rasulullah itu takut ketika Sofiyah setelah dinikahi itu mempunyai dendam gitu ya kepada Rasulullah gitu ya. Alhamdulillah dengan Rasulullah menikahi Sofiyah gitu ya, itu bisa mempersaudarakan gitu ya, mempersaudarakan untuk mendampingi Rasulullah untuk menguatkan dakwah Rasulullah gitu ya. Kemudian ketika Hafsah gitu ya, Saudah, Sofiyah, Maimunah gitu ya, Maimunah Waramlah gitu ya. Kalau Maimunah ini gitu ya, itu dinikahi oleh Rasulullah ketika tahun ke-8 Hijriyah gitu ya, dimana ini adalah saudara perempuan Ummu Fadl gitu ya, istri Abbas bin Abdul Muthalib, dimana beliau menikahi Maimunah ini di akhir gitu ya, di akhir pelaksanaan umrah qadha gitu ya, dimana gitu ya ketika peristiwa umrah al-qadha ia pun menyiarkan bahwasanya dirinya masuk Islam, maka Al-Abbas menyampaikan kepada Maimunah, kepada keponakannya yaitu Nabi Muhammad, mengajukan agar Rasulullah menikahi Maimunah, dan Nabi pun menerimanya gitu ya. Hari ketiga yang telah ditetapkan dalam perjanjian Hudaybiyah, di mana kaum muslim boleh tinggal di Mekah selama itu telah berakhir. Akan tetapi Nabi ingin menjadikan pernikahan beliau dengan Maimunah menjadi wasilah untuk meningkatkan saling pengertian antara beliau dengan orang-orang Quraisy gitu ya. Jadi ketika menikahi Maimunah ini ada tujuannya, yaitu untuk menjadikan pengertian atau saling pengertian dalam perjanjian Hudaybiyah itu antara Rasulullah dengan orang-orang Quraisy gitu ya. Seperti itu. Kalau dan Romlah atau Siti Romlah gitu ya. Jadi yang ke-6 gitu ya, dengan Siti Romlah, dimana dengan Romlah ini gitu ya, atau bisa menjadi tahunya istri dari Abu Salamah, dimana pernikahan Romlah ini juga istri dari orang lain sebelumnya
Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah. Jadi yang dari 9 istri Rasulullah sudah menjelaskan sampai 6 dulu gitu ya. Cerita atau pembahasan istri-istri yang selanjutnya itu kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita baca lagi gitu ya namanya sehingga hafal. Antis ini suatin wafatul Mustafa khayyarna fakhtarna nabiyal Mustafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut minggu depan gitu ya dengan pembahasan selanjutnya istri-istri Rasulullah. Dan kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah wa doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi